Demo, LSM, difasilitasi, mobil pelat merah. Ini parah nih. Dan mudah-mudahan ini adalah aksi yang terakhir sehingga habis itu akan ada putusan yang memberikan sanksi yang luar biasa kepada korban. Tenang. Apa kabar Mas Beki? Seri 1. Karena bosan dengan menu Ferdi Sambo, kami iseng ke Surabaya untuk mengintip sidang putra Kiai di Jombang yang katanya pencabul santriwati itu, setelah berita tentangnya lenyap ditelan kegaduhan Sambo. Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022, agenda sidang di PN Surabaya adalah memeriksa saksi korban. Ternyata sidangnya masih tertutup. Ya sudah, kami di luar saja, menunggu sidang selesai. Ternyata, di depan gedung PN sedang ada aksi massa Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual. Dari awal kasus ini mereka memang paling kenceng. Dan dengan penuh semangat, Koordinator Aksi Syarif Abdurrahman menuntut hakim untuk memberikan sanksi yang luar biasa kepada korban. Loh kok nyumpahin korban? Memang akhirnya dikoreksi, tetapi kalau kadung dicatat malaikat, repot juga. Yang bikin nyentrik, ternyata rombongan pendemo difasilitasi mobil pelat merah S7263 WP, milik Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Apa urusan dinas dengan LSM, yang berurusan dengan LSM kan Kesbang Linmas? Lagi pula, atas dasar apa Pemda mendukung aksi demo LSM di pengadilan kota lain? Aksi ini pun ternyata tidak diketahui oleh Polsekta Sawahan Surabaya, PN Surabaya masuk wilayah hukumnya. Peserta aksi kena tegur. Sebenarnya dari awal kami sudah melihat jika ini kasus unik. Kabarnya, korban Beki belasan, tapi di BAP polisi hanya 5, dan ketika sidang cuma 1. Sebelum sidang digelar, Ana Abdillah dari Women Crisis Center, WCC, Jombang, yang juga ikut aksi, mengklaim para saksi korban diintimidasi, tetapi tidak menjelaskan kapan, di mana, dan tidak minta perlindungan LPSK. Jadi bingung, sebenarnya siapa yang mengintimidasi, pesantren, atau yang mengaku pendamping korban. Menggelar aksi terbuka di depan gedung pengadilan ketika sidang berlangsung, bukankah itu upaya intervensi terhadap proses hukum? Sebenarnya dari awal banyak yang aneh. Tapi, pas mau kami kupas, pistol meledak di Rumdin Sambo, pada tanggal 8 Juli, persis sehari setelah penggerebekan pesantren pada tanggal 7 Juli. Lama-lama jadi drama begini, kayak Sambo saja. Jangan-jangan nanti endingnya nge-twist juga seperti Balada Duren 3? Bersambung. Tagar Forensik Narasi. Apa kabar Mas Beki? Seri 2. Kendaraan dinas untuk menjalankan tupoksi? Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemkab Jombang menyatakan bahwa, keberadaan mobil dinas Nopol S7263 WP milik mereka di PN Surabaya, ketika pemeriksaan saksi korban kasus Mas Beki pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 karena, digunakan staf dinas yang ditugaskan untuk menghadiri sidang dan mendampingi saksi korban sesuai tupoksi instansi kami. Pernyataan itu disampaikan melalui surat resmi dengan tanda tangan Kepala Dinas Dr. Puji Umbaran, MKP dan berstempel dinas resmi. Surat tersebut sudah tersebar di medsos. Lalu, apa sajakah tupoksi dari dinas tersebut?
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Jombang Puji Umbaran sudah mengklarifikasi soal penggunaan mobil dinas mereka untuk keperluan demo Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual di PN Surabaya. Dia menyangkal jika mobil itu untuk mengangkut pendemo, meski banyak saksi dan rekaman videonya. Kata dia, mobil itu untuk mengantarkan orang dinas yang bertugas mendampingi saksi korban. Menurut Puji, itu merupakan tupoksi dinasnya. Nah, jika ada orang dinas PPKB Jombang yang mendampingi saksi korban, harusnya orang itu ada di ruang sidang yang tertutup. Tetapi, menurut keterangan PH Mas Beki, Rio Ramabaskara, tak ada orang dinas di dalam ruang sidang. Saksi korban hanya didampingi orang LPSK. Lalu, mobil itu mengangkut siapa dong? Soal Syarif Abdurrahman SA Korlap aksi yang terekam, menyumpahi korban ketika aksi di depan PN Surabaya, ada kabar kurang enak tentang dia. Wartawan salah satu portal berita ini pernah diberitakan digerebek warga Dusun Sumber Arum, Desa Sambirejo, Jombang, ketika berbuat tidak pantas dengan istri orang yang ditinggal suaminya kerja ke luar negeri. Kejadiannya tanggal 19 Juni tahun 2020. Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan, ya, tidak tahu lagi. Belum ada klarifikasi apakah SA si Korlap adalah orang yang sama dengan SA yang tergerebek asusila. Kami tidak membahas kejadiannya karena, pinjam istilah Menko Polhukam Mahfud MD, hanya boleh dikonsumsi orang dewasa. Tetapi, jika memang orang yang sama, kok agak aneh, ketika pelaku asusila mengadvokasi korban asusila. Rangkaian fakta syarat logical fallacy ini kok sepertinya menguatkan indikasi jika perkara Beki ini mirip-mirip drama Duren 3. Ada potensi twist. Menurut Ketua Tim PH Beki, Gede Pasek Suardika, karena adanya indikasi rekayasa, sampai-sampai terdakwa minta bermubahalah. Video slide 3. Apalagi keterangan beberapa saksi korban dalam sidang, menurut GPS, saling bertabrakan. Namun, permintaan itu tidak ditanggapi. Tunggu saja kelanjutannya. Dan biarlah langit menjadi saksi. Bersambung. Tagar forensik. Sumpah Membahala kan sudah ditawarkan, tapi tampaknya saksi yang pertama kan tidak merespon. Saksi yang pertama sudah tidak merespon kan, bagaimana udah disampaikan ke majelis hakim. Kalau memang mau bagus juga dijalankan kan. Karena saya percaya kalau di saya percaya hukum karma gitu loh. Sekarang aja lihat siapa yang merekayasa kasus ini, sebentar lagi kena kasus. Ya kan, teman-teman lihat sendiri lah. 303 kan masih jalan. Sebentar lagi kena itu yang merekayasa kasus ini. Apa kabar Mas Beki, seri 3? 3 versi jumlah korban Beki. Opini liar tak terkendali sejak ditangani polisi. Seolah ada persekusi narasi. Persidangan pun diintervensi. Terindikasi mengarah pada prank ala Ferdi Sambo. Insiden demo difasilitasi Pemda yang muncul di antara sidang kasus Mas Beki di PN Surabaya, seolah melengkapi beberapa keunikan kasus ini, yang muncul sejak sebelum sidang dimulai, bahkan jauh sebelum pecah insiden polisi dan Ponpes Sidikiyah. Salah satu bentuk keunikan itu, berdasarkan data yang kami himpun, adalah adanya 3 versi jumlah korban Beki. Versi awal menyebutkan korban ada 5 orang, berkembang menjadi 15 orang, tetapi yang masuk ruang sidang tinggal 1 orang. Lalu muncul narasi dari LSM Aliansi Kota Santri bahwa telah terjadi intimidasi terhadap para saksi korban menjelang persidangan sehingga mereka mengundurkan diri, namun tidak menyebutkan siapa yang diintimidasi, siapa yang mengintimidasi, dan di mana kejadiannya. Bila LSM
tidak mau menjelaskan dengan alasan melindungi keamanan saksi korban. Menurut kami kok kurang masuk akal. Bukankah penanganan kasus ini mendapat dukungan publik? Jika mereka berterus terang, jelas publik akan ikut mengawasi, kan? Kenapa tidak speak up, sebagaimana korban kasus pelecehan seksual di Kota Batu? Setelah bersuara mereka mendapatkan banyak sekali dukungan loh. Faktanya, sejauh ini kabar intimidasi kepada korban Mas Beki hanyalah narasi tanpa bukti. Keunikan demi keunikan, kasus ini pun terus dikupas oleh PH Mas Beki, Gede Pasek Suardika, untuk mengimbangi narasi yang menghakimi Mas Beki di luar sidang. Dia berusaha membuktikan apakah tuduhan terhadap Mas Beki itu fiksi atau fakta. Mas Beki sendiri berani bermubahalah karena dia yakin difitnah. Oh iya, kasus ini dulu pernah dikampanyekan oleh Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, yang sempat menjadi juru bicara keluarga Ferdi Sambo dalam kasus Duren 3. Ingat kan, Beni pernah mengumumkan tidak ada yang janggal dalam kasus kematian Brigadir J tanpa melakukan verifikasi? Jangan-jangan ada kemungkinan kasus Mas Beki ini serupa dengan prank Sambo yang dikampanyekan Beni, mengingat cara beliau menyimpulkan informasi? Satu lagi, kabarnya ada yang jadi agen ganda. Seorang pengacara korban ternyata juga tercatat sebagai saksi. Memangnya boleh seperti itu Pak Mahfud MD? Pak Beni, sudah tahu belum? Tagar forensik narasi. Saksi hari ini, kasusnya dalam dakwaan adalah pemerkosaan di Jombang. Saksi yang dihadirkan adalah mantan pacar terdakwa, yang pernah berpacaran selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2017, dan kini sudah tinggal menikah di Jawa Barat, saat peristiwa yang didakwakan sampai sekarang. Saksi satunya lagi, sudah 2015 menetap di Lampung, dan disuruh bersaksi untuk peristiwa 2017 yang tidak dilihatnya. Drama tangis ditambah aroma cerita syahdu dipaksa untuk mendramatisir kisahnya. Ketika ditanya apakah saksi tahu, baik melihat mendengar dan ikut mengalami dua peristiwa yang didakwakan JPU bulan Mei tahun 2017, keduanya menjawab, tidak tahu. Dari mana saksi tahu? Saya diberitahu lewat chat Instagram oleh saksi kedua, nama tidak disebutkan karena sidang tertutup, yang katanya diceritakan oleh saksi korban. Cerita dari cerita katanya, yang dimasukkan ke dalam BAP, lalu dipakai mengadili seseorang, dengan kemasan ada LPSK, Kemen PPA, Kompolnas, Komisi Yudisial dan beberapa LSM. Yang mana seakan mereka berusaha hadir untuk penetrasi psikologis majelis hakimnya. Betapa besar lawan yang tidak terlihat di balik kasus ini. Dalam kondisi inilah kisah menghebohkan itu, seorang terdakwa harus meringkuk di penjara, dan dipermalukan dalam peradilan opini. Dan nama baik sebuah ponpes yang nasionalis dan pernah dikunjungi Presiden Jokowi itu, harus dipertaruhkan untuk memperjuangkan keadilan. Dah gitu aja. Yang paling penting nilainya adalah, apakah peristiwa itu fakta atau fiktif. Sementara dari dua saksi ini novel fiksi. Yang mungkin dinaikkan dalam ruang sidang pengadilan. Setelah peradilan opini di luar, dimasukkan ke dalam. Jadi ada banyak sekali, misalnya yang satu cerita bahwa waktu dia terima WA dengan ini, nanti yang ini mengatakan beda gitu loh. Padahal peristiwanya sama, tampaknya itu aja. Memang menghafal naskah itu tidak mudah. Tapi yang muncul adalah kesesuaian, ada satu figur yang berkali-kali disebutkan bertemu dengan yang bersangkutan itu. Seorang ibu-ibu. Kuasa hukum korban jadi saksi. Dalam praktek penanganan korban pidana, posisi kuasa hukum biasanya mendampingi korban dalam membuat laporan di polisi, membantu menata dan mengkonstruksikan alat-alat bukti untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan di polisi hingga ke JPU. Menjadi unik dan lucu, tiba-tiba kuasa hukum tampil menjadi saksi. Bersaksi untuk sebuah peristiwa yang tidak diketahuinya. Ketika peristiwa, saksi kuasa hukum itu mengaku ada di Pati, kejadian yang konon diadakan itu berada di Jombang. Lalu saksi tahunya kemudian dari penjelasan cerita orang lain, dan korban, bukan dari memang ia tahu, mendengar, melihat atau mengalami sendiri. Usut punya usut, ternyata sejak dulu, si saksi, menurut terdakwa, bersama komplotannya,
mau menguasai Sidikiyah dengan cara menjatuhkan Gus Beki, baik sebagai Ketua Umum DPP OPSID maupun sebagai calon pelanjut Ponpes. Berbagai cara dilakukan, bahkan rela keliling berbagai daerah merayu mantan pacar Gus Beki saat muda dulu untuk dimodifikasi jadi korban. Cara itu sia-sia, karena hingga akhirnya, hanya satu orang, berusia 20 tahun saat kejadian, dianggap memenuhi syarat dibawa ke pengadilan. Sayangnya saksi-saksi yang hadir ibarat sayap-sayap patah, yang dicoba diterbangkan tinggi untuk memukau publik. Sayap patah ya tetap, sayap tak bernilai. Saksi kedua lebih lucu lagi, mengaku sebagai orang tua dari saksi kedua, dan ketika ditanya soal kasus saksi korban, malah menjawab tidak tahu. Saksi juga tidak melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa, sesuai dakwaan JPU. Saksi baru tahu beberapa waktu, ketika mendengar cerita dari saksi kedua yang diceritakan oleh saksi pertama atau saksi korban. Tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami, dijadikan saksi, dan biar seram diberikan pakaian LPSK biar terlihat maknyus dan meyakinkan. Betapa bulatnya kasus ini. Dah gitu aja.